Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal oleh karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu terus berlangsung dalam hidup kami dalam sepanjang hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kami mohon Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini mengartikan lebih dalam hidup kami, sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan memberi tema untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu ingatlah bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Sekali lagi, temanya adalah ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan engkau. Firman ini didasari dari Mazmur pasal 23 ayat 4 yang bunyinya demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi firman Tuhan berbunyi di Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang ketakutan adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketakutan itu adalah bagian dari emosi yang diberikan oleh Tuhan sebagai warning system dalam diri kita. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada satu ketakutan besar yang sedang melanda dunia, yaitu bahwa dunia saat ini sedang memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19. Dan seperti kita ketahui di Indonesia saat ini sangat banyak, bahkan diperkirakan menjadi salah satu negara dengan tingkat penderita COVID-19 terbesar di dunia. Tentunya hal ini menakutkan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, dan saya, bahkan siapapun pasti mengalami ketakutan. Ketakutan bukan hanya karena penyakitnya, tapi dampak-dampak lain yang disebabkan oleh pandemi ini justru menimbulkan banyak ketakutan. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh salah satu saudara. Dia bercerita bahkan ada orang yang dengan tega menyebar hoax bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan awal dari masa sengsara, dan dia mulai mengedarkan di media sosial hoax itu dan membuat banyak ketakutan bagi orang percaya, secara khusus di wilayah Indonesia Timur. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat ini, sungguh bukanlah situasi yang enak, situasi yang kurang enak. Jadi wajar-wajar saja pada waktu itu jika seandainya Raja Daud yang menulis Mazmur ini mengalami ketakutan. Kenapa? Karena latar belakang historik dari ayat ini adalah Raja Daud berada di pelarian karena waktu itu anaknya yang pertama Absalom memberontak lalu menguasai istana, dan Daud beserta pengikutnya lari dari istana. Dan situasi yang paling mencekam adalah ketika Raja Daud beserta seluruh pengikutnya tidak ada lagi bahan perbekalan untuk dimakan. Situasi ini begitu situasi yang mencekam dan menakutkan. Jadi wajar saja jika ketakutan itu dialami oleh Raja Daud. Tetapi yang luar biasa dari Raja Daud ini, kita bisa lihat di ayat yang keempat dari Mazmur pasal 23 ini, dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Begitu percaya diri sekali Raja Daud memperkatakan ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak takut. Persoalan terjadi, saya tidak takut. Masalah terjadi, saya tidak takut. Keadaan apapun yang dialami, saya tidak takut. Itulah kata Raja Daud. Lalu apa yang membuat Raja Daud begitu yakin dengan pernyataan? Pada kalimat berikutnya Raja Daud berkata begini, sebab engkau beserta denganku. Raja Daud tidak mengalami ketakutan dalam segala situasi yang dia alami, dalam segala pergumulan yang dia alami, dalam segala masalah yang dia alami, karena dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia.
Dan ketika dia sadar bahwa Tuhan bersama dengan dia, sebesar apapun pergumulannya, sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun persoalan yang dihadapi, dia tidak takut. Daud merasa tidak takut karena bukan kehebatannya, bukan kemampuannya, bukan karena dia jagoan. Daud tidak takut menghadapi apapun, sebab Tuhan beserta dengan Raja Daud. Itulah sebabnya dia bilang begini, sebab engkau beserta dengan aku. Daud bilang, aku tidak berjalan sendiri. Sekalipun pergumulan besar, aku tidak sendiri. Sekalipun saya mengalami sakit penyakit, aku tidak sendiri. Sekalipun sedang mengalami persoalan, saya tidak sendiri. Sekalipun saya sedang menghadapi cobaan, saya tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan aku, kata Raja Daud. Dan hari ini, untuk Bapak, Ibu, dan saya, hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Sebesar apapun sesuatu yang menakutkan di dunia ini, sebesar apapun persoalan, pergumulan, sebesar apapun masalah yang engkau hadapi, sebesar apapun ancaman terjadi dalam hidupmu, satu hal yang engkau harus pegang, bahwa engkau tidak sendiri. Itulah yang harus kita pegang dalam iman kita. Saya tidak sendiri berjalan menjalani kehidupan ini. Saya tidak sendiri berjalan dalam menjalani usaha saya. Saya tidak sendiri berjalan dalam menjalani rumah tangga saya. Saya tidak sendiri berjalan dalam mengarungi kehidupan ini. Kenapa? Karena ada Tuhan beserta dengan aku. Itu adalah sebuah ungkapan iman. Itu adalah sebuah ungkapan keyakinan. Hari-hari ini kita harus sadar betul bahwa teror dan ketakutan terjadi di mana-mana. Kenapa saya sebut teror dan ketakutan terjadi di mana-mana? Akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini, ekonomi dunia mengalami penyusutan yang luar biasa. Banyak orang yang di PHK, lapangan pekerjaan tidak ada. Bahkan untuk mendapatkan makan pun orang begitu kesulitan akhir-akhir ini. Itu situasi yang terjadi. Dunia yang kita jalani hari ini bukanlah dunia yang ramah untuk kita, tetapi dunia yang kelihatan jahat dan kejam untuk kita. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita, ada satu kekuatan luar biasa, bahwa situasimu, keadaanmu, apapun yang engkau alami, yang harus engkau pegang adalah ada Tuhan beserta dengan engkau. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang berjalan di samping kita. Sehingga sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Itu kata kuncinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di salah satu sisi kita harus menyadari bahwa kita saat ini diperhadapkan dengan situasi kekinian kita, dengan keadaan kekinian kita. Sementara di sisi lain, kita diperhadapkan dengan situasi iman yang harus kita pegang. Ketakutan justru tidak akan menambah sehasta pun dalam hidup kita. Ketakutan tidak akan membuat kita menjadi selesai persoalan kita. Ketakutan justru meremukkan kita. Ketakutan justru mematahkan semangat kita. Ketakutan justru membuat kita sulit untuk menjalani kehidupan ini. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, hilangkan ketakutan. Ketahuilah bahwa Tuhan yang Maha Dahsyat itu beserta dengan engkau. Engkau tidak sendiri menjalani hidupmu. Sama seperti Raja Daud ketika dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Dan Bapak Ibu tahu, justru tanpa disangka-sangka oleh Raja Daud, seluruh pergumulannya diangkat oleh Tuhan. Seluruh persoalannya diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan yang beserta dengan Raja Daud itu menyertai dan mengangkat seluruh persoalannya. Yang tadinya mereka punya perbekalan tidak ada. Orang-orang yang berada di sekitar daerah pelarian mereka menyediakan makanan yang berlimpah kepada mereka. Hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas pergumulan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, sebesar apapun pergumulan, sebesar apapun masalah yang engkau hadapi, sebesar apapun tantangan yang engkau hadapi, percayalah, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan beserta dengan engkau. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau memperdengarkan suara manismu yang mengajarkan kepada kami
Kami tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini, sebab kami tidak sendiri. Ada Engkau bersama dengan kami. Ada Tuhan selalu beserta dengan kami. Ada Tuhan yang berjalan di samping kami. Ada Tuhan yang menuntun jalan kami. Kami pegang ini sebagai iman kami, keyakinan kami untuk melampaui segala pergumulan yang kami hadapi. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati Pak Andi, Ibu Kopi, anak mantu dan cucu-cucunya selalu dalam keberkatan dan perlindungan bersama dengan Tuhan. Seluruh pengurus GBP Taman Firdaus kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mendengarkan setiap pergumulan mereka. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang menyertai mereka, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan dalam nama Yesus, yang berduka dihiburkan dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam dunia yang tidak menentu ini. Kami dipastikan bahwa ketika kami berjalan beserta dengan Engkau, maka kemenangan tersedia bagi kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.